Rifki Alfarisi, bisa mendengar suara saya, Rifki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 10 IPS. Hari ini adalah pelajaran mapel ekonomi. Nah, ini alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk belajar, dan nikmat untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah di-share untuk doa mau belajar? Kalau sudah, marilah kita membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana ilama alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni farma waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrol watir yakir ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adattani amilahi wa ihdoli. Amin. Nah, anak-anak sekalian, ini rupanya yang hadir sudah banyak. Nah, untuk materi kali ini adalah, Waalaikumsalam, silahkan, materi yaitu bab 1, ya, yaitu mengenai ilmu ekonomi. Biar kalian tahu, sebelum kita mempelajari ilmu ekonomi, kalian harus tahu apa sih ilmu ekonomi. Ini bab yang pertama, yaitu konsep ilmu ekonomi. Nah, yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dari ilmu ekonomi. Materi yang kita pelajari, yang A adalah ilmu ekonomi, yang B kebutuhan dan alat kebutuhan, yang C yaitu kelangkaan sumber daya ekonomi, dan D adalah biaya peluang. Nah, anak-anakku, selamat datang. Silahkan kalian duduk. Untuk yang sudah absen, tolong jangan lupa maskernya dipakai, ya. Tolong maskernya dipakai. Waalaikumsalam. Usahakan untuk mematuhi prokes, ya.
Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama adalah pengertian dari ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, ekonomi berarti peraturan rumah tangga atau mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, ini adalah ilmu ekonomi. Yang kedua adalah mengenai perkembangan ilmu ekonomi. Jadi untuk ilmu ekonomi itu terbagi menjadi yaitu yang sudah kita laksanakan, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, perkembangan ilmu ekonomi. Dan yang ketiga adalah pembagian ilmu ekonomi. Nah, sekarang yang kedua yaitu perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi baru muncul pada abad ke-18, yaitu melalui buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the World. Nah, ini kedengaran. Maaf, saya buka, tapi saya sudah jaga prokes kok. Ya. Nah, ini saya lanjutkan. Itulah sebabnya Adam Smith dihormati sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini masih secara garis besar karena nanti kamu akan menerima LKS dan kamu bisa membaca. Ini saya jelaskan secara garis besar saja. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, pembagian ilmu ekonomi ini, silahkan masuk. Tolong maskernya dipakai ya, anak-anakku. Tolong maskernya dipakai. Ya. Tolong maskernya dipakai. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Nah, ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, ya. Tolong maskernya dipakai. Ya. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ini masih poin yang A. Yang kita pelajari masih poin yang A, yaitu saya ulangi lagi, untuk ilmu ekonomi ini terbagi yang pertama tadi pengertian. Yang kedua, perkembangan ilmu ekonomi. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, untuk ilmu ekonomi ini terbagi atas yaitu dua ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi. Nah, ini saya bacakan. Ekonomi deskriptif merupakan gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Nah, kira-kira kamu tiap hari berhubungan apa enggak dengan ilmu ekonomi? Berhubungan. Contohnya apa? Nah, ini secara tidak langsung kamu sudah melakukan transaksi ekonomi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi. Nah, ilmu ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nih. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual. Jadi sifatnya masih individu atau intern.
Karena apa? Makanya dikatakan mikro. Mikro ini adalah yang terkecil, bagian yang terkecil. Ini. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi makro. Nah, untuk ekonomi makro ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Nah, ini untuk secara keseluruhan ini baik rumah tangga, konsumsi ataupun rumah tangga produksi. Ini. Baik rumah tangga negara maupun rumah tangga konsumsi. Kalau dikatakan rumah tangga konsumsi ini adalah secara individual. Nah, ini untuk yaitu ilmu ekonomi. Kemudian ada lagi yang ketiga, ya, yaitu ekonomi terapan. Ini masih poin A, ya. Ekonomi terapan merupakan terapan dari teori ekonomi, artinya kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, sekarang berkenaan dengan spesialisasi dan perencanaan penerapan pada bidang-bidang khusus ilmu ekonomi, yaitu ada ekonomi koperasi. Yang kita pelajari ini adalah ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan. Ada ekonomi koperasi, ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi moneter. Kalau ekonomi moneter ini hubungannya dengan keuangan. Kemudian ada ekonomi manajemen. Ini biasanya yaitu adanya di perusahaan. Ini adalah ekonomi manajemen. Ada lagi yaitu ekonomi internasional. Kalau ekonomi internasional ini tentunya adalah bidang perekonomian yang sudah ada hubungannya dengan negara lain. Kalau Indonesia sendiri berarti ekonomi apa? Nasional. Kalau sudah berhubungan dengan negara lain, ini adalah ekonomi internasional. Nah, nanti ada bentuk kerjasama dengan negara lain. Ini nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya. Nah, kemudian untuk yang ilmu ekonomi ini saya cukupkan di sini. Ini hanya secara garis besar saja. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, ini. Nah, kita tahu kebutuhan manusia ini terbatas apa tidak? Kebutuhan manusia terbatas apa tidak? Ayo. Kalian ingin beli baju misalnya. Baju sudah dibeli. Kira-kira ada keinginan lagi apa enggak? Makanya keinginan manusia itu tidak terbatas. Begitu juga dengan kebutuhan ekonomi. Bagaimana cara kita memanage agar keperluan ini adalah yang benar-benar kita butuhkan. Makanya kita tahu ada skala prioritas. Skala prioritas itu maksudnya yang utama yang harus didahulukan. Nah, sekarang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama yaitu pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kebutuhan manusia mencerminkan adanya perasaan kurang puas yang ingin dipenuhi dalam diri manusia. Nah, inilah sifat manusia. Manusia itu tidak pernah merasa puas. Ya.
Sudah punya A, ingin yang B. Sudah punya B, ingin yang C. Nah, begitu seterusnya. Ya, Pak Ndak? Nah, ya. Ini adalah kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Nah, itu tadi sudah saya singgung. Yang kedua, jumlah penduduk yang semakin bertambah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kalian sudah jelas kalau jumlah penduduk yang semakin bertambah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita sekarang sudah memanfaatkan yaitu perkembangan dari teknologi. Kalian kalau mungkin di pondok ya, yang jelas untuk pemakaian HP kan dibatasi. Ya. Tetapi kalau dibatasi, ya wes mungkin tiap hari yang dipegang HP. Kalian kan ingin tahu, serba ingin tahu. Ya, lek wis kadung nyekel HP wis lali. Ya, lupa waktu. Kadang mau belajarnya disisihkan yang dipegang HP. Tiap hari ngudili jagung. Ya. Ya apa ndak? Wis jujur. Ya, makanya untuk pembelajaran di pondok kalian untuk penggunaan HP dibatasi. Biar waktu belajar kalian tidak tersita. Ini, makanya dibatasi. Nah, dengan adanya teknologi, kalau dulu, kalau zaman saya ingin berhubungan melalui apa? Surat. Tetapi kalau sekarang dengan adanya teknologi yang modern, kalian meskipun dengan jarak, nah ini contohnya dengan jarak kita yang apa? Jarak kita yang berjauhan, kita bisa menikmati fasilitas, yaitu dengan menggunakan apa? Menggunakan apa sekarang? Yaitu menggunakan fasilitas Zoom. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita di sini, nah ini alhamdulillah anak-anak semuanya meskipun di rumah ini banyak yang mengikuti. Alhamdulillah. Yang di pondok, yang baru hadir, saya ucapkan selamat pagi. Temannya sudah datang, kok baru datang kemana ini? Enten-entenan mbek koncone. Nah ini saya lanjutkan. Untuk materi berikutnya yaitu terbatasnya persediaan sumber daya alam. Nah ini. Yang kelima, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Yang keenam, tuntutan taraf hidup yang lebih baik. Nah, ini adalah apa? Hal-hal penyebab dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kondisi alam. Kondisi alam memang secara tidak langsung berkaitan erat dengan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan wajib contohnya apa? Nah, kalau kalian waktu SMP dulu atau MTS kan mempelajari ilmu ekonomi. Ini terbagi atas 3 golongan. Apa saja? Primer, sekunder, dan tersier. Nah ini untuk kebutuhan primer, ini adalah kebutuhan pokok. Mau tidak mau harus dipenuhi. Orang bekerja ataupun tidak bekerja, kebutuhan pokok harus terpenuhi. Terutama yaitu kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer? Makan, ya, makan, sandang, dan
tempat tinggal. Ini. Kalian sudah punya makanan, makanan tersedia, tapi tidak punya pakaian. Kira-kira bagaimana? Nah, ini makanya ini untuk kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini. Nah, kondisi alam ini menuntut kita untuk memenuhi kebutuhan primer. Kita punya lahan, tapi kalau tidak diolah, bisa apa tidak menghasilkan? Tidak. Ini adalah yang pertama hubungannya dengan kondisi alam. Yang kedua, yaitu faktor kepercayaan agama yang dianut. Nah, kita di sini kita tahu ada berbagai macam agama. Tiap agama punya, salah satu contoh adalah hari raya. Kira-kira untuk pemenuhan hari raya Idul Fitri, tiap manusia pasti membutuhkan. Kalau kalian paling yang utama adalah pakaian. Tapi kalau orang tua kalian, apa yang diperlukan? Nah, ini tergantung dari tradisi daerah masing-masing. Nah, biasanya lek wong Jawa kalau mau puasa, kalian tahu biasanya selamatan apa namanya? Untuk selamatan awal puasa. Ayo, belum tahu. Orang Jawa harus tahu. Biasanya megengan, ya. Tahu apa enggak? Tahu. Tapi anak tidak semuanya tahu apa itu megengan, ya. Soalnya anak saya sendiri aja enggak tahu apa itu megengan. Megengan ini adalah selamatan untuk awal puasa. Nah itu. Jadi faktor kepercayaan agama yang dianut ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Yang ketiga, adat istiadat. Adate wong Jawa lek katiriyaya biasanya apa? Ater-ater, weweh. Ya apa enggak? Tapi namanya apa? Orang muda ke orang tua, ini adalah adat kita. Ya apa enggak? Untuk menghormati saudara. Ini. Meskipun kadang dilarang ya. Tapi kalau ingin sedekah masa dilarang? Ya, ini. Nah, itu. Ini adat istiadat. Kemudian tingkat peradaban. Semakin maju tingkat peradaban zaman, maka akan semakin tinggi pula kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki. Kalau dulu saya enggak punya HP, enggak masalah. Tapi kalau sekarang, ini adalah tuntutan dari keadaan. Jadi tiap hari yang dibawa pasti HP. Ya. Karena tanpa ini kita tidak bisa berhubungan. Kecuali kalau misalnya satu kantor. Saya aja dengan Bapak Ibu Guru, kalau Bapak Ibu Guru di rumah, yang jelas informasi ini akan saya terima yaitu melalui WA. Ini kalau sekarang. Nah ini makanya dengan adanya ini teknologi, untuk informasi apapun kita cepat untuk menerima. Yang kelima yaitu umur atau usia. Nah ini yang jelas sudah ada yaitu peradaban yang kita terima. Usia kalian dengan usia saya beda. Nah ini apa yang kalian butuhkan dan apa yang saya butuhkan jelas beda. Nah ini. Yang keenam yaitu tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan ini tiap manusia, tiap individu jelas tidak sama. Yang kedelapan, jenis kelamin ini sudah jelas. 9 yaitu kemajuan teknologi. 10 yaitu status sosial. Ini mungkin kalian sudah paham. Nah sekarang menginjak untuk yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan tadi ada kebutuhan pokok atau dinamakan kebutuhan primer.
Nah, kemudian ada kebutuhan yang kalian sebutkan tadi, yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, sekarang kebutuhan menurut sifatnya. Kalau kebutuhan menurut sifatnya, ini ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di sini secara garis besar saja. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Ini untuk kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contohnya saat sakit kita perlu obat. Saat hujan kita perlu payung. Nah, ini adalah kebutuhan sekarang. Kemudian kalau kebutuhan yang akan datang. Kalian punya tabungan apa enggak? Kenapa kok enggak nabung? Nah, contohnya salah satu adalah tabungan. Berarti tabungan ini adalah persiapan untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang yang keempat. Yaitu kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Yaitu kebutuhan menurut subjek yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan tiap individu jelas tidak sama. Nah, yang sama adalah kebutuhan kelompok. Kalian di sini merupakan kelompok belajar. Berarti kebutuhan kalian adalah sama, yaitu untuk apa? Ke sini belajar. Ini adalah merupakan kebutuhan pokok. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bisa dilanjut? Ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu alat pemuas kebutuhan. Ya. Untuk alat pemuas kebutuhan, yang pertama yaitu dari segi cara memperolehnya. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, barang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang ekonomi dan barang ilit. Nah, barang ilit itu bagaimana? Ya, ILLIT. Contohnya apa? Air. Air kalau berlebihan kira-kira menimbulkan musibah apa enggak? Nah, ini merupakan kalau barang ilit itu adalah barang yang berlebihan. Sekarang kalian menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Kira-kira kalau berlebihan ini bisa menimbulkan bahaya. Bahaya apa? Kalau dari api kebakaran. Nah, barang ekonomi ya. Yang pertama dari segi cara memperoleh. Yang pertama adalah barang ekonomi. Yang kedua barang ilit. Yang ketiga adalah barang bebas. Ini saya jelaskan. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Misalnya, ya,
untuk memperoleh makanan. Kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Kalau kalian tidak masak di rumah, berarti kan harus beli. Kita membeli pakai, ya ini adalah barang ekonomi. Kemudian barang ilit, yaitu barang yang jika tersedia dalam jumlah berlebihan, justru akan merugikan. Contohnya tadi, air dan api ini. Kemudian yang ketiga, barang bebas adalah barang yang memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Sinar matahari. Yang sekarang semakin langka itu apa? Ayo. Karena banyak orang sakit, maka dibutuhkan di mana-mana. Akhirnya barangnya menjadi langka. Ini bagi orang yang sakit apa? Oksigen. Ya. Makanya selagi kalian bisa menikmati, hiruplah oksigen sepuas kalian. Tapi kalau kita sakit, ya mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan. Karena oksigen sekarang ini sangat langka. Ya, satu tabung yang kecil itu sekarang nilainya 2 juta. Padahal itu hanya pemakaian selama 4 jam. Nah, makanya kalian tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, ya. Kalian masuk di sini, kalau kalian satu pondok, tentunya sudah tahu kondisi masing-masing. Ya, kalau kalian ya mudah-mudahan sehat. Kalau kalian sakit, tolong Yowis usahakan sekarang itu flu aja sudah bisa bikin masalah. Ya, makanya usahakan pakai masker. Kalian masuk di sini sudah disiapkan prokes. Yang utama adalah suhu badan kalian tentunya diperiksa. Berapa suhu badan kalian. Kemudian usahakan untuk cuci tangan. Waktunya habis. Usahakan untuk cuci tangan. Ini. Kemudian masuk di kelas, usahakan pakai masker. Saya berkali-kali sudah mengingatkan, tolong usahakan ke kelas pakai masker. Yes, ini adalah satu bentuk upaya kita untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya apa?